الشيطان الرجيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم. Dijelaskan berkaitan dengan masalah memakmurkan masjid. Jadi berkaitan dengan Masjidil Haram, pengelolaan atau berkaitan dengan imarah Masjidil Haram. Jadi masjid itu tidak boleh atau tidak mungkin orang musyrik itu memakmurkan masjid, nggak mungkin. Dimana orang musyrik ini sudah mengumumkan dirinya, menyatakan dirinya bahwa dia kafir. Jadi orang kafir atau orang musyrik itu nggak mungkin dia bisa memakmurkan masjid. Nah, gitu. Walaupun dia memakmurkan masjid, artinya dia memberikan sesuatu untuk masjid, mengelola, mengurus. Umpamanya di Masjidil Haram itu kan ada pengurusan tentang air, mengurus tentang memberi makan terhadap jamaah haji dan umroh, gitu kan. Memberikan, kalau dulu kan begitu. Di Mekah dulu tuh ada orang-orang yang jadi koordinator, diamanahi untuk memegang peranan mengurus air minum jamaah haji dan umroh, gitu. Tapi dia bukan muslim, gitu. Jadi beda tuh antara orang yang beriman kepada Allah dengan orang yang sekedar bekerja, gitu. Kalimatnya begitu. Jadi misalnya di suatu tempat itu ada orang yang bekerja saja, beda dengan orang yang memang dia memakmurkan masjid dalam rangka karena Allah. Nah, orang yang memakmurkan masjid itu apabila dia seorang musyrik dan kafir, tidak mungkin dia bisa mampu menjadikan masjid menjadi makmur. Ketika dia pun melakukan sebuah amaliyah, baik itu menggunakan fisik maupun harta, tenaga maupun harta, maka sia-sia bagi orang itu.
Itu kalimatnya dijelaskan. Ya. Jadi kita lihat, makanya kemarin disebutkan bahwa apabila ada orang yang menyumbang untuk masjid, maka kita lihat ada enggak iming-iming atau kontrak politik, ada enggak hal-hal seperti itu. Kalau misalnya dia menyumbang hanya untuk kepentingan daripada politik dia atau demi kepentingan sesuatu yang ada di balik sumbangan itu, atau dikatakan sebagai sumbangan yang terikat, jangan diterima. Tapi kalau sumbangan itu tidak terikat, artinya sumbangan itu diberikan cuma-cuma, yang kita terima gitu. Jadi jangan pula datang orang kafir mau nyumbang pembangunan masjid, dia ikhlas dalam pengertian dia tidak ada tolongnya nggak ada begitu, misalnya tidak ada udang di balik tempeyek, kita terima. Masalah misalnya apakah ini halal dan haram, ya kita namanya sumbangan. Masalah dia diterima atau tidak amalnya, ya biarkan Allah yang menentukan gitu. Tapi kalau ada orang yang datang memberikan sumbangan atau bantuan, kemudian dia ada hal-hal yang dibalik bantuan atau sumbangan itu, lebih baik jangan diterima gitu ya. Jangan gara-gara, kan banyak sekarang lagi musim gitu, orang Kristen orang non muslim datang ke pesantren memberikan sumbangan, orang non muslim datang ke masyarakat memberikan bantuan-bantuan. Ya kalau bantuan itu tidak terikat, diterima. Tapi kalau saya bantu ya, tapi kalau nanti pilih saya, nah itu udah nggak boleh terikat. Yang kita tahu dia ada orang kafir, yang kita tahu dia orang musyrik. Tapi kalau yang ngomong gitu orang muslim, ya terima, kan gitu. Kemudian orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang seharusnya memakmurkan masjid itu orang yang memiliki keyakinan, memiliki iman kepada Allah dan kepada hari akhir, yang menegakkan sholat, orang yang menunaikan zakat, dan orang yang hanya takut kepada Allah. Maka orang seperti ini adalah orang yang mendapatkan hidayah. Jadi intinya orang yang memakmurkan masjid itu orang yang mendapatkan hidayah, orang yang sudah masuk Islam. Tapi bukan hanya Islam, tapi dia harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, dan kepada rukun iman yang lain. Dan dia pun harus melaksanakan syariat Islam yang utama, yakni sholat dan zakat. Dan dia menghadirkan bahwa tidak ada takut dalam hidupnya kecuali kepada Allah. Nah itulah orang yang mendapatkan hidayah. Jadi bisa kita kembalikan, orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yang melaksanakan sholat, yang menunaikan zakat, yang senantiasa dalam hidupnya hanya takut kepada Allah. Nah, ciri 5 ini adalah orang yang mendapatkan hidayah. Maka kalau dia tidak memiliki kelima hal unsur tadi, berarti dia tidak ada dalam hidayah. Hidayah di sini adalah Islam maksudnya. Jadi orang Islam itu harus beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, harus melaksanakan sholat, harus mengeluarkan zakat, harus dalam hidupnya hanya takut kepada Allah. Nah itu ciri orang yang mendapatkan hidayah atau ciri orang Islam. Kemudian dilanjutkan bahwa orang yang memberi minum dan orang yang memberikan minum kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, jadi tidak sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah. Jadi akan di Masjidil Haram itu dulu itu di zaman Rasulullah itu ada yang hanya orang panitia atau orang yang dipercaya memberi minum para jamaah haji dan umrah, kemudian orang yang dipercaya hanya untuk memberi makan. Jadi ada panitia dulu tuh begitu. Kalau sekarang kan makan ditanggung travel, tanggung negara misalnya. Kalau dari Indonesia ya ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Pihak sono hanya mempersiapkan fasilitasnya saja, misalnya tempat wudhunya, tempat mandinya gitu kan. Nah di Masjidil Haram itu tempat yang ngurus-ngurus itu ada bagian tertentu, bidang tertentu gitu. Yang dipegang oleh dulu itu orang-orang musyrik, bukan orang muslim. Memang orang Arab itu kalau yang ditanya tentang orang yang paling dermawan orang Arab. Karena orang Arab itu
yang merupakan turunan dari Nabi Ismail, dari Ibrahim ke Ismail dan turun-turun berikutnya itu sangat memegang teguh kedermawanan. Jadi sangat luar biasa kebaikannya. Dia itu kalau ada tamu maka dia senang sekali kedatangan tamu. Kalau orang kita kedatangan tamu kan kadang-kadang nyusahin Kalau orang Arab dia kalau ada tamu datang bahagia. Dia siapkan makannya, dia siapkan tempat istirahat. Maka gitu orang Arab itu dia menjamu jamaah haji dengan memberi makan dan minum. Tapi walaupun agamanya bukan Islam, tapi dia masih memegang teguh milah Ibrahim. Cuman dia ketika ditanya Allah Tuhannya Allah, tapi dia pun menyembah Tuhan yang lain, patung-patung. Ya, ketika ditanya kenapa menyembah patung, ini dalam rangka perantaraan saya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, Islam meluruskan kalau minta sama Allah nggak perlu pakai perantara, kamu minta sendiri langsung. Jangan minta sama patung nggak bisa apa-apa. Nah itu yang dibersihkan oleh Islam, memurnikan ajaran akidahnya. Lalu bagaimana kalau kita minta berkah? Berkah itu artinya doa. Doa itu rekomendasi. Kalau misalnya begini, umpama Pak Dahlan mau kerja di sebuah perusahaan, Pak Dahlan kebetulan kenal sama manajer HRD-nya, atau Pak Dahlan kenal sama Pak Direkturnya, atau berkenal sama wakil direkturnya. Maka Pak Dahlan ngelamar kerja kan tak susah. Ketika ditanya oleh bagian seleksi, kamu di sini dibawa sama siapa? Rekomendasi siapa? Saya kebetulan saudaranya Pak Direktur. Maka kan nggak susah lagi, diterima kan? Karena sudah yakin yang punya perusahaan atau direktur itu yang merupakan rekomendasi kita. Nah kita pun mencari berkah ke ulama, mencari berkah kepada orang-orang yang soleh. Itu artinya kita mencari kebaikan dari amaliyahnya, kebaikan dari doanya. Kita datang ke ulama bukan meminta ilmu, dalam pengertian meminta kesaktian. Yang dimaksud kesaktian begitu. Jadi ketika kita datang ke ulama, kita mencari berkah dari ilmu ulama itu. Kita diberikan nasihat, diberikan pengajaran, kemudian kita pun jangan lupa minta didoakan. Karena ulama itu warasatul anbiya, dan anbiya itu nabi itu adalah makhluk atau hamba Allah yang paling dekat dengan Allah. Maka kalau orang sesuatu yang dekat dengan Allah, maka wajar kita minta dengan keberkahan, dengan wasilah para ulama dan para nabi. Itu kita minta doa. Apa doanya? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita ibaratkan tadi itu, kita bisa saja minta kepada Pak Direktur langsung, bisa. Tapi kan kadang-kadang kan ada hijab yang menghalanginya. Gitu. Kita dengan Allah bisa langsung minta, Allah Maha mendengar. Tapi kadang-kadang kan kita ini meminta itu kan ada syaratnya, ya kan? Syarat meminta itu kan harus bersih lahir dan batin. Ya, bukan artinya Allah tidak mendengar, Allah mendengar. Tapi masalah menerima atau tidak menerima itu hak Allah. Kata, misalnya begini, kita doa, ya Allah nggak mendengar doa kita. Mendengarkan, jangankan apa yang diucapkan. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Cuman untuk menerimanya ada syaratnya. Ya contohnya begini aja contoh. Misalnya pengumuman penerimaan calon pegawai negeri misalkan, atau calon tentara, diumumkan sama Allah tuh, ya kan? Kemudian kan untuk mengajukan itu ada syaratnya, harus dipenuhi syaratnya, lulusan SMA, tinggi badan sekian, nilai akhir sekian, ya kan, sehat jasmani, tidak memiliki bla bla, ada kriteria-kriterianya, baru kemudian diterima. Diterima pun tidak langsung kemudian diterima sebagai pegawai negeri, tapi diseleksi dulu, ya kan, diseleksi dulu, ikut tes dulu. Kalau sudah tes kesehatan, tes fisik,
tes kecerdasan, tes kejiwaan, misalnya semua lulus, baru masuk pendidikan. Masuk pendidikan dulu kan, nggak ujuk-ujuk langsung diterima. Ikut pendidikan dulu, ikut dasar-dasar kepemimpinan dulu. Nah itu pun yang kita sampaikan kepada Allah. Kita bisa saja meminta langsung kepada Allah, tapi kan harus ada syaratnya. Nah sebagai salah satu yang merupakan kita mencari berkah kepada ulama, minta doanya. Misalnya kita datang ke Habib atau kepada kiai-kiai, Pak Kiai mohon didoakan, karena kita tahu Pak Kiai ini ulama, Habib ini ulama. Ulama itu pewaris Nabi, artinya dia mewarisi apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, yaitu ilmunya, kedekatannya. Maka kita berharap dengan berkahnya ulama itu, doa kita lebih cepat diterimanya. Bukan lebih cepat didengarnya, enggak, lebih cepat diterima dan diijabah. Artinya setelah diterima kemudian dikabulkan, kan begitu kan? Padahal curhat, saya terima curhatnya, tapi di tengah doanya, Pak Ustadz saya nggak punya duit, ya saya belum tentu bisa kabulkan kan kebutuhan padahal kan di tengah-tengah doa, ya Allah berikanlah saya rezeki, kan banyak tuh minta kepada Allah, artinya kita minta diberikan. Nah untuk dikabulkan daripada apa yang diminta kan butuh proses. Sebagaimana padahal minta ke saya, kalau saya orang kaya dan padahal memenuhi syarat-syaratnya, saya kasih gajinya, honornya, kan begitu. Tapi harus ada yang diberikan, kan begitu. Padahal kan mendapatkan honor atau gaji itu kan karena bekerja. Setelah bekerja baru mendapatkan kan. Nah itulah. Jadi kita kembali bahwa orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang melaksanakan sholat, orang yang menunaikan zakat, dan orang yang hanya takut kepada Allah bukan kepada yang lainnya. Nah inilah orang yang mendapatkan hidayah, makna orang Islam. Jadi orang yang memasukkan masjid itu hanya orang Islam. Jadi bukan orang kafir. Kalau ada orang kafir yang sok-sokan gitu nggak usah diwarok, nggak usah dipikirkan. Kemudian beda antara orang yang sekedar bekerja dengan orang yang dia melaksanakan sesuatu berdasarkan keimanan. Nah kemudian orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, maka a'dhamu darajatan indallah. Artinya orang itu adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang yang mendapatkan atau memperoleh kemenangan. Jadi beda tuh orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Beda dengan orang hanya sekedar saya Islam. Orang yang beriman, berhijrah. Hijrah artinya apa? Hijrah mungkin kita sekarang udah nggak pindah satu kota ke kota atau satu negara ke negara. Tapi hijrah yang dimaksudkan adalah untuk kita hijrah dari perbuatan buruk kepada kebaikan. Orang yang dari sesuatu yang tidak baik kepada yang baik itu hijrah namanya. Dari maksiat kepada hidayah gitu. Nah orang yang seperti itu, orang yang bersungguh-sungguh di dalam mempergunakan harta dan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu adalah derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Dan orang seperti itu adalah orang yang beruntung. Baru masuk kepada ayat yang 21. Apa keuntungannya? Yubashshiruhum rabbuhum birahmah. Nah keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang tadi, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjihad, orang yang berhijrah. Nah itu apa sih? A'dhamu darajatun, mereka lebih tinggi derajatnya, dan mereka orang-orang yang beruntung. Itu apa keuntungannya? Kan pertanyaan gitu. Maka dijawab lagi, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqimun khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun 'adzim. Tuhan artinya Allah Subhanahu wa taala menggembirakan mereka dengan memberi rahmat, dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga.
mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Jadi simpelnya, orang yang tadi itu, orang-orang yang memperoleh keberuntungan, orang-orang yang mereka itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan kegembiraan dengan kasih sayang dari Allah. Jadi kalau orang bilang begini, contoh gini, padahal naksir si A, nembak, misalnya lagi muda, suka sama si A, nembaklah, saya suka sama kamu, mau gak jadi istri saya? Kemudian diterima, saya juga suka sama kamu, saya mau jadi istri kamu. Kira-kira bahagia gak? Nah itu, maka Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang tadi itu dengan rahmat, dengan kasih sayang. Aduh, wahai hamba-hambaku, aku terima segala amal-amalmu, kebaikanmu. Aku sayang sama kamu. Apa yang kamu inginkan, aku berikan. Aku sayang sama kamu. Kalau kita sayang sama anak, sama istri kan apapun diberikan kan? Gitu kan. Dan juga diberikan keridhaan, ridho dengan segala hal yang kita miliki. Apa yang saya lakukan untuk kamu, kan gitu kan? Saya bekerja nih di Al-Qur'an ini kan semuanya untuk kamu, untuk keluarga, untuk anak dan istri. Ridho saya, gaji saya untuk kasih makan kamu, gitu kan. Kemudian dengan surga, surga itu dengan kebahagiaan, dengan taman-taman, dengan villa-villa, dengan kebun-kebun, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tanaman-tanaman. Surga, jannah itu kebun, secara bahasa jannah itu serbu, kebun artinya. Dimana di dalam kebun itu orang biasanya kan melihat, kalau pada jenuh di Jakarta atau di Bekasi tinggal ke puncak lihat pemandangan, lihat villa. Nah, orang itu kan identik dengan kebahagiaan itu dengan sesuatu yang berkaitan dengan kesuburan, taman-taman. Jadi jannah itu surga. Maka bagi mereka surga itu artinya kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan, yang mereka itu kekal di dalamnya, na'imun muqim. Mereka di dalamnya mendapatkan naim itu kenikmatan yang abadi. Jadi di surganya itu abadi nikmatnya, yang abadi di dalamnya selama-lamanya dia tinggal, dan Allah di sisinya ada pahala yang besar. Nah itu, jadi kesimpulan sementara dari ayat 21 ini dan 22 berkaitan dengan ayat ke-20-nya, yaitu bahwa orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, bahwa orang yang beriman kepada Allah, bahwa orang yang berhijrah dari keburukan kepada kebaikan, bahwa orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, maka orang ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan keberuntungan, yakni Allah memberikan kabar gembira dengan kepadanya bahwa Allah memberikan rahmat, memberikan rasa kasih sayang, memberikan kasih sayang kepadanya. Allah memberikan kerinduannya, dan Allah memberikan surga kepadanya. Itu tuh simpelnya. Kemudian masuk kepada ayat yang 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Jadi Allah melarang kita, melarang kita menjadikan bapak kita, saudara kita sebagai wali kalau dia kafir. Maka kemudian hukum yang ditetapkan, kita nggak boleh menjadikan orang-orang kafir walaupun dia bapak kita maupun saudara kita sebagai wali. Wali ini kan orang nikah nggak boleh kalau dia beda agama. Misalnya padahal misalnya si Fulana dia mau nikah tapi bapaknya beda agama, nggak boleh jadi wali. Nah itu secara umum, secara khusus, secara umum nggak boleh. Di dalam hukum Islam itu orang yang beda agama menjadi wali. Ini larangan Allah yang kemudian lahir menjadi hukum. Jadi orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah, jangan menjadikan bapaknya, saudara-saudaranya sebagai pelindung, sebagai wali kalau dia jelas-jelas kafir. Gitu kalimatnya. Ya. Kemudian
Wa may yatawallaw minkum fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka harus tegas tuh. Bapaknya muslim apa kafir? Kafir, nggak boleh jadi wali. Lalu siapa yang jadi wali? Ya ada wali nasab yang lain. Bisa kakaknya, bisa pamannya. Kalau nggak ada wali nasab, ya wali hakim. Ditetapkan oleh pengadilan, gitu kali. Kul, katakanlah, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya orang yang fasik itu orang yang rusak. Fasik itu kan berarti manusia fasik, maka dia adalah kafir. Muslim yang fasik, dia adalah munafik. Orang yang fasik ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika bapak-bapaknya atau anak-anaknya atau istri-istrinya atau saudaranya atau keluarganya atau perdagangan atau apapun dalam kehidupan dunia ini lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, dan lebih dicintai daripada jihad di jalan Allah, maka tunggu aja. Maka artinya gini, saudara, gak boleh kita mencintai apapun dalam kehidupan ini melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya serta kepada jihad di jalan Allah. Jadi cinta itu urutannya ada. Jadi kalau kita mencintai, maka urutan cinta itu pertama Allah, yang kedua kepada Rasulullah, yang ketiga kepada jihad. Jihad itu artinya apa? Semangat berkorban. Berkorban untuk masyarakat, berkorban untuk keluarga. Jihad namanya. Kesungguh-sungguhan dalam suatu perkara kebaikan itu jihad. Maka cinta itu harus berdasarkan itu. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada jihad. Lebih dicintai dari apapun. Artinya masuknya kemana? Kita punya harta. Maka harta ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada pengorbanan, maka harta ini dipergunakan di jalan Allah. Untuk apa? Menafkahi anak istri, ya kan? Untuk membantu sesama yang kekurangan. Jangan lupa dikeluarkan zakatnya, jangan lupa dikeluarkan infak sedekahnya. Itu maksudnya begitu. Nah, kita punya anak, punya istri, punya saudara kan gitu kan. Kalau ke atas orang tua gitu kan, kalau ke bawah anak, kalau ke samping kanan kiri saudara gitu kan. Nah itu aja empat arah gitu, ke atas, ke samping, ke bawah, 3 arah yang merupakan nasab kita. Nasab kita dalam artian mereka adalah orang yang akan mewarisi kita. Maka mereka ini harus dijadikan sebagai orang yang dicintai Allah. Itu. Jadi kalau ada orang tua kita maksa kita untuk melakukan sebuah perbuatan kezaliman, jangan dituruti. Bukan saya nggak cinta sama orang tua. Misalnya orang tua, lu masuk keluar dari Islam, ikut saya. Misalnya orang tuanya Muslim, namanya, kamu ngapain jadi Muslim, dah keluar, saya kasih apa sih, mobil, rumah, ATM. Maka kita nggak boleh mengikuti orang tua. Maaf, saya tidak bisa. Bukan saya tidak cinta kepada Anda sebagai orang tua saya, tapi ada aturan dalam mencintai, menuruti, mematuhi. Di dalam keyakinan agama saya, cinta yang paling utama adalah kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada pengorbanan demi Allah, demi Rasulullah, demi Islam, dan demi masyarakat. Itu. Jadi itu namanya disebutnya sebagai skala prioritas. Prioritas. Jadi kalau Pak Dahlan mau mengerjakan sesuatu kan ada prioritasnya kan. Sekarang kalau misalnya kira-kira perlu makanan apa perlu Pak Dahlan beli motor?
makanan dulu. Semuanya perlu, kan. Punya motor perlu, punya rumah perlu. Tapi yang didahului urusan perlu, gitu. Jadi ada skala prioritas. Kita semua butuh, tapi ada yang sangat diperlukan. Gitu. Kenapa? Karena kebutuhan pokok. Itu maksudnya begitu umpamanya. Jadi urutan cinta itu cinta Allah, cinta Rasulullah, dan cinta untuk berkorban demi Allah dan demi Rasulullah, berkorban demi Islam, berkorban demi seluruh kemaslahatan umat. Baru begitu urutan berat cintanya. Jadi jangan dibalik tuh, cinta dunia dulu, Allah belakangan, cinta hawa nafsu dulu, Rasulullah belakangan. Enggak. Artinya kalau orang cinta itu ikuti, turuti, patuhi, gitu loh. Jadi kalau cinta kita kepada Allah, ikuti dong, ya kan? Padahal cinta kepada istri diikutin kemanapun, gitu kan? Jadi kita jaga, kita khawatirkan. Cinta, artinya ketika orang cinta, maka ikuti. Itu kalimatnya begitu. Jangan cinta, saya cinta sama kamu, tapi saya mau peduli. Nah, itu bohong. Orang cinta itu pasti peduli, pasti akan mengikuti. Kita lanjutkan. Jadi kita nggak boleh mencintai sesuatu atau apapun selain melebihi kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada jihad, artinya kepada pengorbanan. Kemudian, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh Allah telah menolong kamu, menolong kaum mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, kemudian kamu berbalik belakang dan lari tunggang-langgang. Jadi ada perang namanya perang Hunain, ya. Dalam Islam itu ada satu perang yang namanya perang Hunain. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan seorang lelaki muslim yang berkata saat perang Hunain, kita sekarang tidak mungkin kalah, jumlah pasukan kita lebih besar daripada lawan. Nah, ketika itu pasukan kaum muslimin berjumlah 12.000 orang. Di dalam hadis Baihaqi dijelaskan. Jadi dalam perang Hunain itu ada kesombongan. Karena kaum muslimin itu sudah memiliki pasukan yang banyak, 12.000 gitu kan. Yang satu masa itu 12.000 udah banyak sekali. Pada masa itu kan manusia kan belum sebanyak sekarang. Jadi ada 12.000 pasukan yang sudah sangat terlatih, yang siap tempur, sehingga orang itu bangga. Wah, kita 12.000 pasukan pasti bisa mengalahkan mereka. Nah, kemudian ayat-ayat turun ini. Tidak, kamu berperang bukan hakikatnya karena menang itu karena kamu, tapi laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Ingat, Allah lah yang memberikan pertolongan kamu di berbagai macam medan perang yang telah kamu lakukan. Dan termasuk di perang Hunain ini, kamu boleh saja bangga 12.000 pasukan, tapi bukan karena kamu kemenangan itu, tetapi karena Allah, karena pertolongan Allah. Jangan terlalu bangga dengan jumlah banyak pasukan yang sekarang kamu dapatkan atau kamu sedang punya. Jangan mentang-mentang kamu banyak, tapi tetap pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian justru hal itu, ya, tidak berguna sama sekali bagimu. Jadi, dan bumi yang masih terasa sempit bagimu, kemudian kamu balik ke belakang. Jadi ketika orang sombong berperang dengan tentara yang banyak, dengan persenjataan yang hebat, sombong dia, merasa dia hebat bukan karena pertolongan Allah, maka yang terjadi seperti perang Hunain ini, di mana pasukan muslimin kocar kacir, kalah karena dia sembrono, tidak patuh terhadap komando, tidak taat terhadap perintah. Jadi mentang-mentang jumlah banyak, rusuh-rusuh aja, udah serang seenak-enaknya aja, tidak mematuhi taktik yang disiap-siagakan. Nah, sehingga kaum muslimin yang saat itu jumlahnya 12.000 orang kalah tunggang langgang. Jadi bisa dikalahkan oleh kaum kafir atau musyrikin. Kemudian summa anzalallahu sakinata wala rasuli wal mu'minin.
Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada orang-orang yang beriman. Dan dia menurunkan para tentara atau para malaikat yang tidak terlihat olehnya. Dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Jadi setelah mundur dipukul oleh orang-orang kafir, orang musyrik, karena kesombongan dan keangkuhan daripada pasukan-pasukan itu, karena merasa diri lebih banyak jumlahnya, padahal orang-orang kafir itu strateginya dia lebih banyak juga, cuman dia sengaja memancing. Terpancinglah kaum muslimin saat itu karena juga merasa, wah kita sudah hebat nih. Kadang-kadang sifat manusia begitu. Kemudian dipukul mundur tunggang langgang oleh pasukan kaum kafir karena disergap. Jadi 12.000 orang itu disergap oleh pasukan yang begitu lebih banyak lagi, sehingga kocar-kacir. Tapi kemudian Allah memberikan pertolongan dengan menurunkan malaikat, sehingga kemudian berbalik meraih kemenangan kembali. Jadi muncul ketenangan kepada kaum muslimin yang masih hidup saat itu. Jadi nggak usah gentar, nggak usah takut. Rasulullah memberikan motivasi, Allah bersama kita. Dan kemudian Allah menurunkan malaikat dan memukul mundur, hancurkan pasukan kafir. Nah, untuk nanti jelasnya akan ada dalam penjelasan di ayat-ayat selanjutnya untuk pengantar tentang perang Hunain seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kita jangan bersedih hati, karena bagi orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, maka kita diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberuntungan, kita diberikan surga, kita diberikan rahmat, kita diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling hebat, apa yang diberikan kepada kita nanti itu adalah langgeng abadi, penuh dengan kenikmatan. Jadi bukan masa yang kayak di dunia. Kalau di dunia ini kan paling 70, 80, 90, 100 habis, mati kita, ya kan. Miskin juga nggak kaya amat kita kan. Selama sampai 70 tahun sekarang padahal misalnya nggak pernah kan punya mobil BMW, belum kan, nggak pernah kan punya rumah sampai seharga 100 miliar, belum. Tapi nanti di surga nanti Allah itu akan didapatkan oleh Fadlan. Dan itu nikmat yang abadi, na'imun muqim, khalidina fiha abada, kenikmatan yang muqim. Artinya muqim itu yang tetap, langgeng, yang abadi selama-lamanya kita dapatkan. Itu yang pertama. Jadi jaga iman, jaga semangat untuk terus lebih baik, kemudian jaga untuk bersungguh-sungguh dalam kebaikan itu dengan harta, dengan tenaga, dengan jiwa kita untuk melaksanakan amal-amal soleh. Lalu yang berikutnya, jangan sampai keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita mendorong kita menjadi orang yang kafir. Cinta kita boleh kepada apapun dan kepada siapapun, tapi utamakanlah cinta kita hanya untuk Allah, hanya untuk Rasulullah, dan untuk kita berjihad. Artinya ada semangat pengorbanan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada pertanyaan? Cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim.